Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pada hari ini kita akan kuliah manajemen hidupan liar yang berkaitan dengan taman nasional. Jadi hidupan liar yang berada di kawasan hutan itu tersebar, ada di kawasan suaka alam, ada di kawasan pelestarian alam, hutan lindung maupun hutan produksi. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya mengelola hidupan liar yang berada di kawasan hutan, ya, di kawasan pelestarian alam. Dalam hal ini di dalam taman nasional. Nah, perlunya kita mengelola hidupan liar di taman nasional ini tentu berkaitan dengan undang-undang. Jadi taman nasional itu sudah diatur di dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Nah, tentang Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayat, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Di dalam undang-undang tersebut, definisi taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ekosistem asli, ekosistem yang tidak berubah, jadi bukan artifisial, ya. Itu dipertahankan keasliannya. Kemudian dikelola dengan sistem zonasi, itu dideliniasi berdasarkan ruang spasial dengan kriteria-kriteria tertentu, dimulai dari yang paling ketat terhadap aktivitas manusia sampai diperbolehkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas, dalam hal ini untuk pariwisata dan rekreasi. Nah, taman nasional ini tentu tujuannya adalah untuk penelitian dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Berbagai macam penelitian, baik itu flora, fauna, spasial, jasa lingkungan alam, itu bisa dilakukan penelitian di dalam taman nasional. Nah, pendidikan yang dimaksud akan memberikan ilmu pengetahuan bagi pengunjung yang masuk ke dalam taman nasional. Nah, menunjang budidaya itu sumber-sumber genetik. Nah, bisa diambil sumber genetik dengan izin tertentu, bisa diambil untuk dilakukan budidaya, tetapi di luar taman nasional budidayanya. Untuk pelestarian flora fauna. Kemudian pariwisata juga memanfaatkan ruang yang sudah ditetapkan berdasarkan zonasi
sehingga bisa dilakukan rekreasi bagi para pengunjung. Itu tentu berkaitan dengan satwa liar. Nah, pariwisata dan rekreasi yang berkaitan dengan hidupan liar. Dalam hal ini satwa liar seperti dari primata, ada monyet ekor panjang, beruk, siamang, sampai orang hutan. Nah, itu berbagai primata ada, bisa kita lihat. Kemudian satwa herbivore, dari mulai yang besar gajah, banteng, rusa, kancil. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Tentunya dengan memanfaatkan ruang yang telah disediakan. Jadi tidak semua zona bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Nah, zonanya berada di zona pemanfaatan. Nah, nanti kita bisa lihat zona-zona apa saja yang berada di dalam Taman Nasional. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan untuk manajemen hidupan liar yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, mari kita lihat bagaimana pembagian zonasi di dalam Taman Nasional. Ya, yang dimaksud dengan zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang di dalam Taman Nasional menjadi zona-zona yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan tata batas dan penetapan dengan mempertimbangkan kajian dari berbagai aspek-aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan zonasi Taman Nasional. Tentu di situ punya kriteria di dalam pembagian zonasi. Kriterianya adalah aspek kepekaan ekologi, kemudian urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan. Nah, zona-zona itu antara lain adalah satu, zona inti, dua, zona rimba, kemudian zona pemanfaatan, dan berkembang menurut pengelola masing-masing Taman Nasional penambahan zona-zona itu. Nah, kemudian selain dari kepekaan ekologi, juga faktor-faktor keperwakilan atau representasi, kemudian keaslian, selanjutnya kealamiahan, keunikan, kelangkaan, dan laju kepunahan, kemudian keutuhan suatu ekosistem. Nah, itu semua akan menjadi kriteria. Selanjutnya mari kita lihat pembagian zona yang biasa secara umum ada di seluruh Taman Nasional di seluruh Indonesia. Pertama, zona inti, kedua zona rimba,
3 zona pemanfaatan, dan 4 zona lain. Nah, zona lain ini macam-macam. Ada yang zona tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ada zona rehabilitasi karena Taman Nasional sebagian mengalami kerusakan, kemudian dideliniasi menjadi zona yang perlu direhabilitasi. Dan zona religi, budaya, dan sejarah, ada beberapa tempat-tempat tertentu masyarakat menganggap tempat tersebut memiliki nilai-nilai religi, budaya, dan sejarah. Nah, kemudian zona khusus. Zona khusus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pengelola. Zona inti ini adalah bagian dari Taman Nasional yang mempunyai kondisi alam, baik biota fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia, dan ini secara mutlak dilindungi, berfungsi untuk pelindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Nah, tentu zona inti ini pelindungan ekosistem ya, pengawetan flora dan fauna. Nah, selanjutnya zona rimba. Zona rimba adalah kawasan yang merupakan habitat daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar. Kemudian memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti. Jadi itu melindungi zona inti ya. Kemudian menjadi tempat kehidupan bagi jenis satwa yang migran atau pindah sementara dari benua lain atau dari pulau. Kemudian zona berikutnya adalah zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang letak kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi jasa lingkungannya. Peruntukan zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan kegiatan menunjang budidaya. Nah, itu zona-zona yang sudah ditetapkan yang umum ada di dalam Taman Nasional. Sedangkan zona pengembangan yang lainnya itu disesuaikan dengan pengelola yang ada di sana. Nah, untuk pemanfaatan zona sebagai tempat pariwisata alam dan rekreasi ini tentu mengacu pada peraturan, yaitu bisa 10% dari zona pemanfaatan itu. Nah, di situ kita juga mempertimbangkan, misalnya di situ ada wilayah jelajah satwa liar, rombongan yang seringkali mendatangi tempat tersebut. Itu bisa kita gunakan sebagai tempat untuk mengamati atau menikmati keindahan alam serta bagaimana aktivitas dari satwa liar seperti orang hutan ataupun gajah. Nah, itu bisa kita ambil, didirikan fasilitas-fasilitas maupun infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata alam. Nah, disitulah manajemen kehidupan liar salah satunya digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan wisata. Jadi manajemen kehidupan liar bukan semata-mata untuk melindungi ataupun pengawetan, tapi juga untuk pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
yang ada di Taman Nasional khususnya. Nah, pembagian area ini, spasial ini untuk kawasan Taman Nasional tentu beda dengan hutan lindung ya, ataupun dengan taman hutan raya. Nah, itu beda lagi. Sekarang kita fokus pada fokus pada Taman Nasional. Nah, demikian manajemen hidupan liar yang berkaitan dengan Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan hidupan liar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.